perbedaan kepercayaan dan perbedaan budaya. Nah, perbedaan tersebutlah yang terkadang menjadi sumber utama dalam menimbulkan suatu perpecahan yang ada di sebuah negara. Nah, jikalau membahas terkait tentang perbedaan, ada sebuah isu yang paling menarik, yakni tentang mayoritas dan tentang minoritas. Nah, Will Kimlicka berpendapat bahwa persoalan keberagaman sebenarnya adalah persoalan tentang kelompok minoritas yang menuntut persamaan kedudukan dan persamaan hak dengan kelompok-kelompok mayoritas. Nah, sehingga dianggap sebagai ancaman oleh kelompok mayoritas itu sendiri. Nah, terkait permasalahan kaum minoritas ini, penulis bertujuan untuk meninjau permasalahan minoritas ini dari sudut pandang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu sendiri memandang perlindungan dan hak-hak terhadap kaum minoritas. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau library research. Kemudian sumber data yang peneliti dapat yaitu dari dua sumber. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Nah, data primer yang peneliti gunakan yakni Al-Quran dan tafsir. Kemudian data sekunder yang digunakan oleh penulis yakni dari buku-buku, jurnal-jurnal ataupun literatur terkait dengan pembahasan yang ingin dibahas. Nah, kemudian moderasi beragama di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi dasar landasan dan pedoman bagi setiap umat. Nah, hal ini mulai dilakukan mulai dari pertama Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah hingga saat ini. Nah, begitupun terkait dengan hal moderasi yang beberapa tahun terakhir didengungkan oleh pemerintah. Nah, tahun 2022 itu sendiri merupakan tahun toleransi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui moderasi beragama sejak tahun 2020. Nah, penetapan moderasi beragama itu merupakan manifestasi keseriusan negara dalam mengayomi masyarakatnya dengan tidak membeda-bedakan masyarakat minoritas dengan masyarakat mayoritas yang ada di negara itu sendiri. Nah, di tahun 2023 ini kita tidak ingin konflik-konflik lama terjadi kembali seperti konflik umat Islam dan Kristen di Poso, konflik Ambon, konflik Sunni dan Syiah di Simpang Madura, kemudian perusakan rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya, persekusi ulama, bahkan sampai dengan bom bunuh diri dengan dalih mereka ingin berjihad di jalan agama, dan beberapa deretan peristiwa lain yang dapat merusak tatanan persatuan bangsa. Nah, jauh sebelum bangsa Indonesia jauh sebelum pemerintah menetapkan moderasi beragama, Al-Quran itu lebih dulu menjelaskan terkait hal moderasi beragama, yakni terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, pada ayat ini terdapat kata ummatan wasatan. Nah, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid pertama halaman 27, beliau menafsirkan makna dari kata wasat, yakni orang-orang yang berperangai baik, yang menggabungkan ilmu dengan amal. Nah, menurut Profesor Wahab, makna dari kata ummatan wasatan itu sendiri adalah sebagai umat terbaik, umat-umat yang adil yang senantiasa bersikap moderat dalam segala aspek kehidupan, dengan tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama, tetapi juga tidak pernah lalai dalam menunaikan kewajiban agamanya. Nah, kemudian menurut Ibnu Katsir, kalimat wasat yang ada pada ayat ini itu bermakna sebagai pilihan terbaik. Nah, seperti yang dikemukakan bahwa kaum Quraisy ini merupakan bangsa Arab yang
kalimat al-wasit yang ada pada ayat ini berdasarkan penafsiran Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah. Nah, kemudian hakikat moderasi beragama. Nah, di Indonesia itu sendiri terdapat 4 indikator daripada moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen terhadap kebangsaan. Nah, seperti apa makna dari komitmen terhadap kebangsaan? Yakni sikap ataupun perilaku kita dalam memahami keberagaman individu dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dapatkah kita menempatkan ajaran agamanya secara modern dalam kehidupan Indonesia, dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada sikap indikator toleransi, yakni dalam hal moderasi beragama akan menekankan sikap intensitas terhadap umat beragama maupun intraagama. Kemudian yang ketiga, ada anti radikalisme. Nah, sikap ini anti terhadap kekerasan. Dalam moderasi beragama merupakan pergerakan atas dasar Pancasila yang sangat menentang sebuah tindakan radikalisme.